Yes, alhamdulillah kabar sangat super baik. Maarten Paes sudah sembuh dari cedera dan siap tampil bela timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera jadi kenyataan berdasarkan informasi A1 dari Pak Sumarji, manajer timnas. Fans timnas Indonesia gak jadi sedih dan nangis. Apa yang ia ungkapkan ke publik? Simak ulasannya berikut ini. Mantap, ini benar-benar pemain top sekaligus agen pencari bakat pemain keturunan. Mas Hilgers terpergok kamera wartawan tengah berbincang dengan pemain keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde dari klub raksasa Turki yang dilatih oleh pelatih kelas dunia Jose Mourinho. Langsung urus berkas naturalisasi dan segera salaman dengan Erick Thohir kah? Simak video ini sampai selesai. Luar biasa super mantap, PSSI semakin menyala di bawah ketum Erick Thohir, pemain keturunan grade A yang sudah tampil di Liga Champions Eropa terang-terangan mengaku sudah dihubungi tim scouting PSSI, berinisial KD. Siapakah sosoknya dan seperti apa yang ia ucapkan ke media Denmark? Temukan jawabannya hanya di sini. Hahaha, parah, memalukan, konyol, media Cina sudah kesurupan media Vietnam ini lama-lama. Di luar dugaan malah buat pengumuman janggal dan gak masuk akal gini jelang Cina lawan timnas Indonesia. Sampai bawa-bawa pemain naturalisasi loh. Apakah nasib Cina akan sama dengan Vietnam yang kini jelas dipantatin oleh skuad Garuda? Begini ulasan selengkapnya. Auto gemparkan Asia, Jordi Amat dijamin gak akan blunder lagi jika Shin Tae-yong tempatkan posisi baru di skuad timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina. Jordi Amat sampai menggebu-gebu katakan hal ini ke publik. Fans timnas Indonesia akan dibuat lega dan tenang melihatnya. Seperti apakah penjelasannya? Simak berikut ini. Benar-benar diakui kehebatannya di level Eropa. Tepat dini hari tadi, pelatih top kelas dunia akui kualitas pertahanan yang dikawal bek timnas Indonesia Mas Hilgers di lanjutan Europa League 2024. Pelatih berinisial JM ini di luar dugaan sampai buat pengakuan jujur begini ke publik. Apa yang dia utarakan? Ini berita lengkapnya. Wajib super duper waspada, ini 3 pemain Bahrain yang bisa jadi ancaman pertahanan skuad timnas Indonesia. Sti dan tim analisa pelatihnya wajib nonton video ini. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasan lengkapnya. Semuanya auto kaget dan tertawa terpingkal-pingkal melihat ini. Lagi-lagi Vietnam kena apes dan peran. Makan gaji buta di 3 laga terakhir, bomber naturalisasi asal Brasil ternyata hanya investasi bodong Vietnam. Kok bisa kejadian konyol kayak gitu? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ini ulasan lengkapnya. Striker muda berbahaya gacor timnas Malaysia, Arif Aiman pindah warga negara ke Indonesia jadi harapanku karena bakatnya terbuang sia-sia di negara yang gak becus urus naturalisasi. Di sisi lain, pernyataan sombong Malaysia ini tiba-tiba muncul ke permukaan. Apakah kapok ya mereka kayak gini terus? Penasaran? Ini info detailnya. Haha, dikirain fans timnas Indonesia ini miskin apa? Lo jual berapapun gua beli dah. Panitia penyelenggara laga Cina versus Indonesia di luar dugaan bikin harga tiket begitu mahal ini. Apa ingin menurunkan daya beli supporter Indonesia kah? Dulu mindah stadion jauh, sekarang kasih harga tiket gak ngotak. Ini informasi selengkapnya, tonton sampai habis. Mantap, yes, ini baru super top, menerka posisi Liano Raiders di skuad timnas Indonesia lawan Bahrain. Shin Tae-yong akan korbankan Marcelino yang penampilannya semakin ngawur itu kah? Ini analisa selengkapnya. Simak baik-baik.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar sangat super baik. Maarten Paes sudah sembuh dari cedera dan siap tampil bela Timnas Indonesia lawan Bahrain, dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera jadi kenyataan berdasarkan informasi A1 dari Pak Sumarji, manajer Timnas. Fans Timnas Indonesia gak jadi sedih dan nangis. Apa yang ia ungkapkan ke publik? Simak ulasannya berikut ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengonfirmasi bahwa Maarten Paes akan tetap dibawa oleh Timnas Indonesia untuk menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Meskipun kiper FC Dallas tersebut mengalami cedera ringan. Saya sudah hubungi Maarten Paes. Dia hanya mengalami cedera ringan, jelas Sumarji. Kita lihat beberapa hari ke depan. Sekarang dia sedang menjalani recovery, tambahnya. Walaupun dalam proses pemulihan, Paes tetap masuk dalam daftar 27 pemain yang telah ditetapkan, dan PSSI juga telah menyiapkan tiket pesawat untuk keberangkatannya ke Bahrain. Maarten Paes tetap kami panggil dan siapkan tiket pesawat ke Bahrain, tegas Sumarji. Dalam sebuah Instastory, Maarten Paes pun menjelaskan kondisi cederanya kepada fans. Sambil menyapa para penggemar, Paes terlihat mengenakan wrist protector di tangan kanannya. Namun, ia menegaskan bahwa cedera yang dialaminya tidak terlalu serius. Ligamen saya tidak terkilir, jadi ini kondisi yang bagus, kata Maarten Paes. Ia juga menambahkan, saya mencobanya kemarin. Saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit. PSSI menargetkan untuk membawa pulang 4 poin dari laga melawan Bahrain dan Cina. Kalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin minimal seri, ungkap Sumarji. Kalau untuk melawan Cina ya harus 3 poin, tambahnya. Apa pendapat kalian tentang keputusan membawa Maarten Paes meski dalam kondisi cedera ringan yang 99% sembuh? Komentar di bawah ya. Mantap, ini benar-benar pemain top sekaligus agen pencari bakat pemain keturunan. Mas Hilgers terpergok kamera wartawan tengah berbincang dengan pemain keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde dari klub raksasa Turki yang dilatih oleh pelatih kelas dunia Jose Mourinho. Langsung urus berkas naturalisasi dan segera salaman dengan Erick Thohir kah? Simak video ini sampai selesai. Jumat dalam kurung 4 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, klub Mas Hilgers FC Twente menjamu klub Jayden Oosterwolde Fenerbahce dalam lanjutan matchday kedua Liga Eropa 2024 hingga 2025. Dalam pertandingan yang berakhir 1-1 ini, kedua pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut tampil penuh. Usai laga, Jayden Oosterwolde dan Mas Hilgers terlihat akrab, mengobrol santai seolah tak ada beban di antara mereka. Tak heran jika keduanya begitu dekat. Keduanya lahir pada tahun 2001 dan merupakan jebolan Akademi FC Twente. Mereka meniti karier dari level akademi hingga U17, U19, dan U21 sebelum akhirnya dipromosikan ke tim senior pada 2020. Namun, kolaborasi mereka di tim senior tidak berlangsung lama. Pada Januari 2022, Jayden Oosterwolde memutuskan untuk hengkang ke Parma yang saat itu bermain di Serie B. Setelah 1,5 tahun bersama Parma, Oosterwolde bergabung dengan klub raksasa Turki, Fenerbahce. Sejak musim lalu, Oosterwolde telah menjadi andalan sebagai fullback kiri di Fenerbahce, termasuk saat ditangani Jose Mourinho musim ini. Ada potensi luar biasa jika Mas Hilgers bisa dibujuk untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pengalaman dan kualitas Oosterwolde sangat dibutuhkan untuk meningkatkan performa skuad Garuda. Namun muncul pertanyaan apakah tidak mubazir jika pemain yang didatangkan lagi-lagi berposisi sebagai fullback kiri? Tim nasional yang tangguh seharusnya memiliki lebih dari satu pemain berkualitas di setiap posisi. Misalnya, jika Calvin Verdong cedera, Jayden Oosterwolde bisa dioperasikan di posisi fullback kiri.
Jika Verdonk dalam kondisi bugar, Oosterwolde dapat dimainkan di posisi bek tengah sebelah kiri yang biasanya diisi Justin Hubner. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jayden Oosterwolde akan menjadi tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Luar biasa super mantap, PSSI semakin menyala di bawah ketum Erick Thohir, pemain keturunan grade A yang sudah tampil di Liga Champions Eropa terang-terangan mengaku sudah dihubungi tim scouting PSSI. Berinisial KD. Siapakah sosoknya dan seperti apa yang ia ucapkan ke media Denmark? Temukan jawabannya hanya di sini. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, berbagi cerita mengenai bagaimana PSSI menghubungi agennya untuk membawanya memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini mengungkapkan bahwa PSSI mencoba membuka komunikasi melalui sambungan telepon. Mereka menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu ini sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, ujar Kevin Dix seperti yang dilansir oleh Okezone dari media Denmark, Bold. Dix, yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek, mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini berkembang pesat. Ia bahkan menilai ada peluang bagi tim untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ada banyak pemain seperti saya, pemain keturunan, yang bergabung dengan mereka, lanjut ex pemain Feyenoord Rotterdam tersebut. Mereka mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peluangnya semakin besar jika banyak lagi pemain keturunan yang datang, tegas pemain yang dapat bermain di banyak posisi, mulai dari bek tengah hingga winger ini. Kini pertanyaannya adalah apakah Kevin Dix akan menerima tawaran dari PSSI? Ia mengaku belum membuat keputusan. Saya masih belum mengambil keputusan. Jujur, saya masih bermimpi mewakili timnas Belanda, tetapi saya harus realistis. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi, kata ex pemain timnas Belanda U21 ini. Dix juga menambahkan PSSI pasti sedang berusaha dan saya harus segera mengambil keputusan. Saya adalah tipe orang yang menunggu dan melihat semua opsi yang ada sebelum mengambil risiko. Semoga saja hati Kevin Dix luluh dan ia bersedia membela timnas Indonesia. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia akan diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai pemain yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Apa pendapat kalian tentang potensi Kevin Dix membela timnas Indonesia? Komentar di bawah ya. Hahaha, parah, memalukan, konyol, media Cina sudah kesurupan media Vietnam ini lama-lama. Di luar dugaan malah buat pengumuman janggal dan gak masuk akal gini jelang Cina lawan timnas Indonesia. Sampai bawa-bawa pemain naturalisasi loh. Apakah nasib Cina akan sama dengan Vietnam yang kini jelas dipantatin oleh skuad Garuda? Begini ulasan selengkapnya. Media Cina, Sohu memberikan sindiran kepada pemain naturalisasi timnas Indonesia menjelang laga tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sohu menyebut bahwa tidak perlu takut dengan timnas Indonesia karena sebagian besar pemain naturalisasi yang dimiliki adalah pemain bertahan. Timnas Indonesia memang punya banyak pemain naturalisasi, namun lebih banyak pemain bertahan, tulis Sohu dalam artikelnya. Mereka juga menyoroti bahwa pemain naturalisasi di lini tengah dan depan seringkali tidak berdaya saat menghadapi tim top Asia. Hal ini yang membuat Sohu menilai Bahrain memiliki peluang untuk mengalahkan timnas Indonesia. Karena lebih banyak pemain bertahan, potensi ancaman dari segi ofensi otomatis bakal rendah. Alhasil, Bahrain lebih berpeluang tampil menyerang dan mencetak gol, lanjut Sohu. Mereka juga menambahkan timnas Cina berharap Bahrain menumbangkan timnas Indonesia. Dengan begitu, poin timnas Indonesia tetap 2 angka dan memperbesar peluang Cina menyalip mereka. Bagaimana tanggapan kalian tentang analisis Sohu ini? Apakah kalian setuju bahwa timnas Indonesia perlu meningkatkan kekuatan di lini depan? Silakan berikan pendapat kalian.
Auto gemparkan Asia, Jordi Amat dijamin gak akan blunder lagi jika Shin Tae-yong tempatkan posisi baru di skuad timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina. Jordi Amat sampai menggebu-gebu katakan hal ini ke publik. Fans timnas Indonesia akan dibuat lega dan tenang melihatnya. Seperti apakah penjelasannya? Simak berikut ini. Jordi Amat akhirnya kembali berkostum timnas Indonesia. Bek dari Johor Darul Takzim ini tampak sangat bersemangat menyambut laga kontra timnas Bahrain dan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda Calling, kembali bersama tim. Bersemangat, fokus, lapar. Ayo Indonesia, tulis Jordi di akun Instagram pribadinya @jordiamat5 pada Kamis (3 Oktober 2024). Kabar baiknya Jordi telah pulih 100% dan siap beraksi melawan Bahrain dan Cina. Kembalinya Jordi Amat tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Semoga penampilannya bisa memberikan dampak positif untuk tim. Apa harapan kalian untuk pertandingan mendatang? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar diakui kehebatannya di level Eropa. Tepat dini hari tadi, pelatih top kelas dunia akui kualitas pertahanan yang dikawal bek timnas Indonesia Mads Hilgers di lanjutan Europa League 2024. Pelatih berinisial JM ini di luar dugaan sampai buat pengakuan jujur begini ke publik. Apa yang dia utarakan? Ini berita lengkapnya. Pelatih Fenerbahce Jose Mourinho memberikan penilaian tentang lini pertahanan FC Twente yang turut diperkuat oleh pemain timnas Indonesia Mads Hilgers. Mourinho mengakui bahwa pertahanan FC Twente yang solid membuat timnya kesulitan mencetak gol dalam pertemuan di matchday kedua Liga Eropa. Tentu saja, FC Twente tampil bagus. Menyulitkan kami dan mereka punya peluang setelah skor 1-0. Tapi dua peluang terbesar di babak pertama adalah milik kami, ungkap Mourinho. Seperti yang dikutip dari Twente Fans. Ia melanjutkan, kami juga lebih baik di babak kedua. Saya tahu mereka bermain bagus dalam bertahan, mereka juga melakukan hal yang sama saat melawan Manchester United. Namun kami juga punya dua peluang besar di babak kedua. Mourinho menilai pertandingan tersebut sebagai laga yang bagus dengan hasil yang adil. Setelah skor 1-1, kami ingin meraih kemenangan dan mendapatkan momentum, namun ini adalah poin bagus bagi kami. Jadi Anda harus puas dengan hal itu, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang penilaian Mourinho terhadap FC Twente? Bagikan komentar kalian di bawah. Patut dicontoh pemain lokal kita, begini pernyataan berkelas dunia Hernando Ari usai tahu Martin Paes sempat alami cedera ringan jelang lawan Bahrain. Bukannya merengek dan berpesta pora saingannya berkurang, ia malah lakukan hal mengharukan ini. Bisa bikin fans timnas Indonesia terenyuh melihatnya. Mentalnya benar-benar fantastis. Penasaran? Berikut detail selengkapnya. Hernando Ari mengungkapkan pandangannya mengenai persiapan bersama timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 21 tahun ini kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong ke skuad bulan ini, menjadikannya sebagai calon kiper utama jika Maarten Paes mengalami cedera. Namun, Hernando tidak ingin terlena dengan situasi tersebut. Kiper muda ini tetap fokus untuk meningkatkan persiapannya. Ya, saya tidak mau termakan berita yang belum tentu benar, ujar Hernando Ari di Surabaya pada Kamis (3 Oktober 2024. Kan kami belum berkumpul, jadi saya tidak mau puas dulu. Saya bisa pastikan siapapun yang dipercaya main bisa membuat timnas lebih bagus, tambahnya. Hernando juga memberikan dukungan penuh agar Maarten Paes bisa segera pulih saat bergabung dengan timnas Indonesia. Ia berharap Paes dapat tampil saat melawan Bahrain dan Cina. Dan pastinya Paes sembuh kok. Saya support kok, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang persaingan di posisi kiper timnas Indonesia? Siapa yang kalian harapkan tampil di laga mendatang? Komentar di bawah ya. Wajib super duper waspada, ini 3 pemain Bahrain yang bisa jadi ancaman pertahanan skuad timnas Indonesia. Sti dan tim analisa pelatihnya wajib nonton video ini. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasan lengkapnya.
Berikut adalah 3 pemain Bahrain yang patut diwaspadai oleh timnas Indonesia. Vincent Emmanuel, pemain keturunan Nigeria Bahrain, baru memiliki 2 caps, yakni saat menghadapi Jepang dan Australia. Di usia 23 tahun, Vincent memiliki peran yang cukup vital dalam tim. Meskipun berposisi utama sebagai bek sayap kanan, ia lebih sering dimainkan sebagai bek tengah oleh pelatih. Kemudian ada Mohamed Marhoon yang bisa dibilang sebagai roh permainan Bahrain saat ini. Berkiprah di Liga Kuwait bersama Kuwait SC, ia telah mencetak 14 gol dari 54 laga. Tahun ini dari 12 pertandingan yang dilakoni Bahrain, 8 kali Marhoon tampil sebagai pemain inti, dan saat ia bermain, 5 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Terakhir, Mahdi Abdul Jabbar menjadi andalan di lini depan Bahrain. Dengan menuanya Ismail Abdul Latif dan Abdullah Yusuf Helal, Mahdi diharapkan bisa mengisi kekosongan sebagai striker utama. Meskipun baru melesakkan 9 gol dari 30 laga, pemain berusia 33 tahun ini diharapkan dapat menjadi tumpuan untuk membombardir gawang Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang ketiga pemain ini? Siapa yang menurut kalian paling berbahaya? Komentar di bawah ya! Semuanya auto kaget dan tertawa terpingkal-pingkal melihat ini. Lagi-lagi Vietnam kena apes dan peran. Makan gaji buta di 3 laga terakhir, bomber naturalisasi asal Brasil ternyata hanya investasi bodong Vietnam. Kok bisa kejadian konyol kayak gitu? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ini ulasan lengkapnya. Bomber naturalisasi timnas Vietnam, Rafaelson, yang kini dikenal sebagai Nguyen Xuan San, sedang mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Mimpi buruk menghampirinya belakangan ini, terutama setelah ia gagal mencetak gol dalam 3 laga terakhir bersama Nam Dinh FC. Ketiga pertandingan tersebut adalah saat The Wall menghadapi Quang Nam FC, HGL FC, dan Bangkok United, di mana ia tidak berhasil menjebol gawang lawan. Kondisi ini membuat publik di negeri naga biru mulai meragukan kapasitasnya sebagai striker. Salah satu media Vietnam, Soha, turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap penurunan performa pemain berpostur 185 cm ini. Menariknya, performanya sangat stabil pada musim lalu, sehingga situasi ini menjadi alarm bahaya bagi Rafaelson beserta Fernandes. Soha menyarankan agar Xuan San mengubah gaya bermainnya karena tampaknya lawan-lawan kini semakin memahami tipikal permainannya. Dalam 3 pertandingan berturut-turut, Rafaelson gagal mencetak gol. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi musim lalu, tulis Soha dalam laporannya. Media tersebut juga menyoroti bahwa mencetak gol akan semakin sulit bagi striker ini, mengingat lawan semakin mewaspadainya. Saat Rafaelson tampil gemilang dan membantu Nam Dinh Club menjuarai kejuaraan V-League musim lalu, banyak fans berharap dia segera menjadi warga naturalisasi untuk memperkuat daya serang tim Vietnam. Dengan mencetak 31 gol dalam 26 pertandingan, Rafaelson saat itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pertahanan manapun di V-League, lanjut Soha. Namun sayangnya keadaan di musim baru tidak berjalan baik bagi Rafaelson. Selama 3 pertandingan berturut-turut, striker ini belum mencetak gol. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi musim lalu, pungkas media itu. Apa pendapat kalian tentang situasi Rafaelson? Apakah kalian percaya dia bisa kembali menemukan performanya? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Striker muda berbahaya gacor timnas Malaysia, Arif Aiman pindah warga negara ke Indonesia jadi harapanku karena bakatnya terbuang sia-sia di negara yang gak becus urus naturalisasi. Di sisi lain, pernyataan sombong Malaysia ini tiba-tiba muncul ke permukaan. Apakah kapok ya mereka kayak gini terus? Penasaran? Ini info detailnya. Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM membuat pernyataan mengejutkan setelah pengalaman pahit yang baru saja mereka alami. Mereka menyatakan bahwa timnas Malaysia sejatinya tidak membutuhkan naturalisasi jika memiliki 11 pemain seperti winger Johor Darul Tazim dalam kurung JDT Arif Aiman Hanapi. Menurut Mohd Yusof, Arif Aiman telah membuktikan bahwa dirinya berada di kelasnya sendiri dan tidak kalah hebat dibandingkan pemain-pemain dari luar negeri.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat program pembinaan sepak bola nasional agar para pemain yang lahir di masa mendatang dapat mencapai level yang sudah ditunjukkan Arif Aiman saat ini. Program pembinaan harus berjalan karena ketika kita sudah berada di level tertentu, para pemain ini tahu bahwa mereka harus mencapai level tertentu, ujar Mohd Yusuf. Ini bisa menjadi target mereka, misalnya kalau mau jadi pemain nasional, mereka harus seperti Arif Aiman. Mohd Yusuf menambahkan Arif Aiman sudah menunjukkan level yang sama dengan pemain asing. Misalnya kalau kita sudah punya 11 Arif Aiman, tentu kita tidak perlu lagi pemain dari luar negeri, dalam kurung, naturalisasi. Menurut laporan media Malaysia baharian.com.my, Arif Aiman saat ini tengah menjaga konsistensinya sebagai pemain lokal paling berprestasi baik di Liga Super Malaysia maupun Liga Champions Asia. Pemain tersebut telah mencetak 3 gol dan 4 assist bagi JDT di kancah Liga Super Malaysia. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Fam ini? Apakah kalian setuju bahwa pengembangan pemain lokal harus lebih diutamakan? Silakan berikan pendapat kalian. Haha, dikirain fans timnas Indonesia ini miskin-miskin apa? Lo jual berapapun, gua beli dah. Panitia penyelenggara laga Cina versus Indonesia di luar dugaan bikin harga tiket begitu mahal ini. Apa ingin menurunkan daya beli supporter Indonesia kah? Dulu mindah stadion jauh, sekarang kasih harga tiket gak ngotak. Ini informasi selengkapnya, tonton sampai habis. Federasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA telah mulai menjual tiket untuk pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Cina yang akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada 15 Oktober 2024. Menariknya, harga tiket yang ditawarkan oleh CFA terbilang mahal sehingga langsung menuai berbagai tanggapan dari fans Garuda. Para pencinta sepak bola di tanah air menduga bahwa penetapan harga tinggi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah supporter timnas Indonesia yang ingin menonton langsung pertandingan tersebut. Tiket untuk laga ini bervariasi dengan tiket termurah dipatok seharga 280 yuan atau sekitar Rp614.000. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan tiket termurah untuk laga timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai perbandingan, tiket termurah untuk laga timnas Cina melawan Myanmar dan Palestina pada Juni 2024 hanya 180 yuan atau sekitar Rp390.000. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan hampir 2 kali lipat untuk tiket laga timnas Indonesia versus Cina. Dengan harga yang selangit ini, tidak heran jika netizen tanah air merasa bahwa CFA sengaja menjual tiket mahal untuk mengurangi jumlah supporter timnas Indonesia yang hadir. Pada pertandingan sebelumnya di kandang timnas Arab Saudi, dukungan besar dari pendukung Garuda jelas memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Apa pendapat kalian tentang harga tiket ini? Apakah kalian setuju bahwa CFA melakukan ini untuk mengurangi jumlah supporter? Silakan bagikan komentar kalian. Mantap yes, ini baru super top menerka posisi Eliano Reijnders di skuad timnas Indonesia lawan Bahrain. Sintayong akan korbankan Marcelino yang penampilannya semakin ngawur itu kah? Ini analisa selengkapnya. Simak baik-baik. Timnas Indonesia kini memiliki 2 amunisi baru yang siap bertanding melawan Bahrain dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Eliano Reijnders dan Mads Hilgers. Mads Hilgers telah menjadi sorotan selama proses naturalisasi, sementara Eliano menarik perhatian karena merupakan adik dari pemain AC Milan dan timnas Belanda Tijjani Reijnders. Profil Eliano tidak kalah menarik. Pemain PSC Zwolle ini dikenal sebagai sosok serba bisa, mampu beroperasi di berbagai posisi. Dalam wawancara di YouTube dengan Yusa Nugraha, Eliano mengungkapkan bahwa ia lebih menyukai posisi gelandang atau winger. 2 posisi ini kemungkinan akan menjadi perannya bersama timnas Indonesia. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Eliano berpotensi bermain sebagai winger kiri. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki kecepatan, kelincahan, dan keberanian untuk melewati lawan. Meski di posisi winger kiri ada Ragnar Oratmangoen atau Marcelino, Eliano juga bisa diplot sebagai false nine jika Sintayong memilihnya sebagai starter. Dengan variasi taktik yang bisa dihadirkan, kedatangan Eliano dan Hilgers tentu menambah daya saing timnas Indonesia.
Apa pendapat kalian tentang penambahan pemain ini? Apakah kalian yakin mereka bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia? Silakan berbagi komentar.